Halo teman-teman. Tadi sebenarnya saya sudah tag video tapi lupa. Saya lupa untuk mengaktifkan sumber audionya. Oh ya, bagi yang lupa nama saya Zulfan Lidan. Sebenarnya saya ingin sambil merokok tapi nggak boleh sama Pak Iqbal. Jadi nanti dulu. Eh, Tugas saya kali ini akan membagikan tutorial untuk membuat project baru. Saya sudah mendesain UI. Mana lihat bang? Ini. Saya sudah mendesain UI di Canva. Desain form saya ini bertemakan pengisian data diri. Database anjir. Yang berisikan nama, name, prodi, alamat, serta umur. Dan yang paling penting adalah tombol simpan. Oke, kita buka aplikasi Lebin. Caranya yaitu new project di kiri atas, pencet itu. Oke, default kayak gini aja. Lalu next, project name ini terserah kalian, saya langsung finish aja. Saya sudah kehabisan kata. Oke, di sini ya tadi di Java application 9. Yo, monggo. Kita kan sudah membuat project baru. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah panel. Oh, bukan panel ya, tapi frame. G-frame form. Class name-nya bisa kalian ubah sendiri. Saya langsung objek. Nah, kayak gini. Biasanya saya beri panel dulu di sini. Kemudian saya fullkan sesuai. Saya ajarin yang basic-basic aja. Kita ubah warna latarnya dulu. Kemudian ini label untuk memberikan sebuah nama atau judul. Pengisian data diri. Nah, di sini properties fontnya bisa kita ubah. Kita buat bold agar tebal. Kemudian ukurannya juga size. Oh maaf tadi belum saya enter jadi hilang tulisannya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ini seperti salah ya label lah. Dan text fill. Tadi kan keinginan saya ataupun kalian juga membuatnya seperti ini, seperti rancangan awal, angan-angan kita. Kenapa pengaplikasinya jelek bang? Yang bagus cuma mimpinya aja. Jadi ada seorang yang bilang,
Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka engkau akan berada di bersama bintang-bintang gitu. Kurang lebih seperti itulah. Gitu. Kalian nggak apa-apa punya mimpi setinggi apa gitu. Walaupun ya kayak gini, ya, kita persingkat aja si Batman. Gini. Ini adalah judulnya dan ini keterangan untuk pengisian text file-nya. Lalu ini button. Sebenarnya saya tadi sudah membuat mana tadi? Bentar. Pengisian data diri. Kok hilang? Ini kilo bola. Pengisian data diri. Isinya sama kayak tadi kan, ada nama Nimro di alamat umur. Ya, anu biro. Itulah kalau sing monitor mana? Kau diam dulu, Pin. Ini saya lagi ngasih tutorial. Responsif kan teman-teman. Nah, gimana caranya Bang biar responsif? Jadi kita angan-angan dulu. Apa yang akan kita buat melar atau mengembang gitu. Jadi kalau dilihat dari sini, itu ada satu yang paling mencolok, yaitu text fill-nya yang memanjang. Settingannya kayak gimana Bang? Kita klik kanan, auto resizing buat horizontal, di semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat kayak gitu. Lalu gap ini juga vertical fix gap. Auto resizing dan juga ini pengisian data ini. Oke, cukup sekian. Nanti mungkin ada potongan video selanjutnya untuk saya menjelaskan fungsi tombol-tombol di samping ini. Lalu di menu palette, apa sih bacanya? Palet. Ini punya banyak sekali tombol-tombol ataupun bisa disebutnya aksesoris untuk editing desain. Yang pertama ada kategori swing container, yaitu wadah komponen. Dalam swing container ini ada satu yang namanya panel, itu wadah dasar. Ia paling sering dipakai buat grouping seperti ini. Lalu tablet pen, yaitu sebagai tab, kayak buka browser gitu. Lalu split pen, layar dibagi dua, bisa kanan kiri ataupun atas bawah. Multitasking gitu teman-teman. Kemudian scroll pen, ini untuk kasih scroll buat konten panjang. Lalu ada toolbar sebagai beralat. Exit keluar. Lalu desktop pen,
Menu untuk multi window seperti aplikasi MVI dan internal frame Windows di dalam Windows. Bukan Windows ya, Windows. Kemudian layer pane, komponen bertumpuk. Lanjut ke kategori swing control. Itu komponen input dan menampilkan. Ada label sebagai teks biasa untuk menandai kayak gini, ini pakai label. Kemudian button untuk tombol klik seperti simpan ini, dan toggle button tombol on atau off, on off. Checkbox sebagai pilihan checklist, dan radio button untuk pilihan tunggal. Tapi ini harus pakai grup. Jadi kalian semisal punya tiga radio button, kalian harus menyatukan ketiga radio button tersebut dalam satu grup agar yang bisa dipilih hanya ada satu, dan button group pilihan tunggal. Ini radio sama button group ini saling berkaitan. Button group ini untuk membuat grupnya, radio buttonnya ini yang dimasukkan ke button group. Kemudian combo box untuk pilihan centang, list untuk combo box tadi bukan pilihan centang ya, tapi drop down. List untuk daftar pilihan, text file untuk input satu baris kayak gini, misal nama, di inputnya pakai text field. Kemudian text area untuk input banyak baris, mirip-mirip sama text field tapi area ini lebih banyak. Scroll bar sebagai scroll bar manual, slider untuk geser nilai, progress bar sebagai indikator proses. Kemudian formatted field untuk input dengan format tanggal atau angka, dan password file untuk input password atau karakter yang disembunyikan. Spinner untuk input naik turun angka. Misal kita pencet yang atas ini, makanya nambah 111 gitu. Separator untuk garis pemisah. Text pen untuk bisa merender HTML sederhana. Text pen untuk teks kompleks. Editor pen untuk render HTML sederhana. Tree struktur hierarki. Lalu swing menu untuk bar menu aplikasi. Menu bar sebagai bar utama, kalian bisa menaruh file, kemudian mengeditnya dan lain-lain. Kemudian menu isi dari menu bar, menu item, untuk item yang bisa diklik pada menu item slash checkbox untuk menu dengan centang, menu item radio button untuk menu pilihan tunggal, pop up menu sebagai klik kanan, separator dari kayak tadi sebagai pemisah menu. Kategori swing window, ini komponen window atau dialog tambahan.
Dialog sebagai pop-up yang seperti biasa. Frame itu window utama di frame. Kemudian color cursor untuk memilih warna dan file cursor untuk memilih file. Option pane untuk pop-up pesan, peringatan, konfirmasi ataupun input. Swing trailer untuk pengatur layout, ada glue horizontal, vertikal. Ini membuat komponen itu lebih fleksibel kayak gini, horizontal glue. Ini sebagai ada fleksibel ke samping dan horizontal terus untuk jarak tetap. Grid area untuk ruang kosong yang fix. Ruang kosong itu ya semacam gap gini. Iya nggak Pin? Vertical glue mirip-mirip sama horizontal glue. Yang vertical strut juga. AWT untuk komponen lama dari swing, ada label mirip-mirip kayak tadi. Label fungsinya untuk membuat tulisan kayak gini, button, text file, text area, text box, choice. Hampir semuanya sama kayak di swing control, tapi ini lebih lama aja versinya. Dan bins untuk load komponen custom, tapi ini jarang banget dipakai seorang pemula. Jadi kesimpulan sederhananya itu, kontainer ini sebagai wadah, lalu kontrol ini berisikan button, lalu bisa juga untuk menginput sebuah data dan lain-lain. Menu untuk navigasi, swing window untuk pop-up ataupun dialog, pillars sebagai menu yang bisa merapikan layout kita. AWT ini versi lama semua, jadi ya bisa kita skip aja. Sekian, semoga membantu. Terima kasih.